warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah IPA yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia Organ-organ. Bab 1. Pendahuluan. Sistem pencernaan pada manusia merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh yang berfungsi menerima makanan, mengolahnya menjadi zat gizi, menyerap gizi yang dibutuhkan, serta membuang sisa-sisa yang tidak digunakan. Proses pencernaan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui dua mekanisme, yaitu pencernaan mekanis fisik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis bekerja dengan memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim dan cairan pencernaan untuk mengubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan manusia berperan penting dalam proses tersebut, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, serta organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Setiap organ memiliki fungsi spesifik yang saling berkaitan, sehingga membentuk sistem yang kompleks dan teratur. Keberhasilan tubuh dalam memperbaiki pertumbuhan serta menjaga kesehatan bergantung pada optimalnya kerja organ-organ pencernaan. Putri Bintang 2020. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia? 2. Apa saja organ utama dan organ tambahan yang berperan dalam sistem pencernaan? 3. Bagaimana mekanisme dan peran sistem pencernaan dalam tubuh manusia? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian sistem pencernaan pada manusia. 2. Mendeskripsikan organ utama dan organ tumbuhan dalam sistem pencernaan, menjelaskan organisme serta peran dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah suatu rangkaian organ yang bekerja sama untuk menerima makanan, mengelola menjadi zat gizi yang dapat digunakan tubuh, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak bermanfaat. Proses ini dimulai sejak makanan masuk ke mulut, kemudian diteruskan melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga dikeluarkan melalui anus. Dalam pembelajaran di tingkat sekolah, sistem pencernaan dikenal melalui struktur organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum, dan anus. Tito Morong 2016. Fungsi utama sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mengolah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk berkembang, memperoleh energi, dan menjadi kesehatan. Makanan yang masuk tidak bisa langsung digunakan tubuh, tetapi harus dipecah terlebih dahulu melalui proses pencernaan mekanis, pengunyahan, pergerakan otot, dan kimiawi, enzim, asam lambung, cairan pencernaan. Definisi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mengelola makanan menjadi zat gizi. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi menyediakan energi melalui penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak, penyerapan mineral, serta air yang penting bagi metabolisme tubuh, membuang sisa metabolisme dan zat yang tidak dibutuhkan melalui proses dehidrasi. Organ pencernaan utama: mulut, gigi, lidah, lidah. Mulut merupakan pintu masuk utama sistem pencernaan. Di dalamnya terdapat gigi dan kelenjar lidah yang bekerja secara sinergi. Gigi berfungsi memotong, mengunyah, dan memasukkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil secara mekanis. Lidah
membantu mengaturkan posisi makanan saat dikunyah serta penggunaan dalam proses menelan. Selain itu, lidah juga memiliki reseptor mengecap yang memungkinkan manusia merasakan sebagai rasa kelenjar lidah pasca yang mengandung enzim metabolisme untuk meningkatkan karbohidrat. Kerongkongan esofagus. Esofagus adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan yang sudah berbentuk bolus didorong masuk ke kerongkongan lalu bergerak menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan ini menjadi karena kontraksi otot-otot esofagus yang teratur, sehingga makanan tetap bergerak ke bawah meskipun posisi tubuh miring atau berbalik. Lambung merupakan organ berbentuk kantong yang terletak di bagian kiri atas rongga perut. Di dalam lambung makanan mengalami pencampuran dengan asam lambung, ACR dan enzim pepsin. ACR berfungsi membunuh mikroorganisme serta mengaktivitas enzim, sedangkan pepsin memecah protein menjadi peptida. Lambung juga menghasilkan lendir untuk melindungi dirinya karena kesulitan akibat asam. Proses pencernaan usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan dengan panjang sekitar 6-7 meter yang menjadi pusat pencernaan kimiawi sekaligus penyerapan nutrisi. Usus 12 jari menerima dari lambung, kemudian bercampur dengan getah pankreas dengan empedu untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Jejunum. Tempat utama penyimpanan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Ileum. Bagian akhir usus halus yang menyerap vitamin, mineral, serat, sisa zat gizi yang belum diserap oleh jejunum. Dinding usus halus dilapisi pipi dan mikrofilm yang memperluas permukaan serapan hingga nutrisi dengan serapan secara optimal ke dalam darah dan limfa. Usus basal berfungsi menyerap air, mineral, dan sisa makanan yang tidak tercerna. Bagian ini terdiri atas kolon, acides, dan sinomolik. Proses menyerap air, mineral, dan sisa makanan yang tidak tercerna. Bagian ini terdiri atas kolon, acides, dan sinomolik. Proses pembusukan sisa makanan dilakukan oleh bakteri usus yang juga membantu pembusukan vitamin K dan bagian vitamin B. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi menyalurkan sisa pencernaan berupa feses. Proses menyalurkan feses disebut defekasi yang dikendalikan oleh otot superior anus. Bagiannya ada merupakan organ vital yang berfungsi dalam metabolisme detoksifikasi serta pengaturan nutrien. B. Pankreas.
dalam proses metabolisme dan pencernaan ayam. Mekanisme pencernaan. Mekanisme pencernaan pada manusia terdiri dari berbagai tahapan yang kompleks, dimulai dari proses penghasilnya makanan hingga pengeluaran sisa metabolisme. Proses penyerapan zat gizi di usus halus. Usus halus merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Zat gizi yang telah dipecah menjadi bentuk sederhana: glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Diserap melalui dinding usus halus yang memiliki fili dan mikrofili. Struktur ini memperluas permukaan penyerapan sehingga nutrisi dapat masuk ke dalam aliran darah dan diantarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi, bahan pembangunan, dan pematuk tubuh. Peran sistem pencernaan pada tubuh. Sistem pencernaan juga memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan karena berfungsi sebagai penyedia energi, penyerap nutrisi, dan pengolahan sisa metabolisme. Dan tambahan aksesori. Hati merupakan organ vital yang berfungsi dalam metabolisme, detoksifikasi, serta pengaderan nutrien. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang berperan dalam pengurangan karbohidrat, lemak, dan protein. Kantung empedu. Kantung empedu berperan menyimpan dan menurunkan empedu yang diproduksi oleh hati ke dalam usus 12 jari. Kesimpulan, keluhan atau penyakit pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia. Apabila terjadi gangguan pada organ-organ pencernaan. Diare merupakan kondisi meningkatkan. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengelola makanan menjadi zat gizi, menyerap nutrisi, menyediakan energi, serta membuang sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh. Proses ini melibatkan organ utama seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga anus, serta organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Cukup sekian presentasi dari